lagunya apa dan ceritanya tentang apa sih? Judulnya You Should Know, baru rilis tanggal 5 kemarin. Pokoknya tentang dulu deh pas SMA gitu, cerita SMA kan kayak orangnya suka susah ekspres diri kan, terus jadinya ya gitu jadi nulisnya di lagu buat ngasih tahu kayak you should know how I feel, kayak lo harus tahu nih gimana perasaan gue gitu. Nah, kalau boleh dibocorin itu ekspresinya maksudnya apa yang dirasakan sampai akhirnya jadi lagu ini? Pas itu tuh cuma kayak pengen ngasih tahu aja kayak lagi ada masalah, terus kayak nggak bisa ngasih tahu kayak sebenarnya tuh gue perasaannya gini, terus ya kesel sih, lebih kesel. Terus jadinya ya udah deh ditulis aja, tiba-tiba nggak nulis sih, lebih kayak waktu itu lagi curhat sama temen, terus habis itu ternyata kata-katanya kayak yang pas lagi curhatin gitu bagus, jadi dibikin sendiri. Berarti ini timbul dari keresahan sendiri ya? Iya, tapi itu dulu sih malu jadi ngomongnya pas sekarang. Mungkin prosesnya sendiri berapa lama untuk menciptakan lagu ini? Oh, lagu ini kayaknya cepet deh, soalnya kayak beneran cuman lagi curhat sendiri aja, jadi mungkin nggak nyampe semingguan. Kaget sih, apalagi bokap karena kan nggak pernah tahu kayak aku bikin lagu gini, karena awalnya pengen bikinnya buat project sekolah, terus bokap sama sekali nggak ikut, terus pas dengerin hasil akhirnya dia kayak oh, lo bisa gitu, terus sama yang kayak ini dia nih gue pasti lah bisa gitu. Agak rasa terbebani nggak sih dari kamu? Iya sih, soalnya kayak pasti kan ada bokap gitu kan, pasti selalu, tapi ya beratnya karena maksudnya gue pengen ngasih tahu kayak I'm my own person gitu loh, punya kesukaan sendiri, punya cerita sendiri, jadi kayak bebannya di situ sih. Kenapa pilih lagu buat bahasa ini? Pas itu karena project sekolah, tapi sekolah nggak tahu deh, mungkin karena perasaan hati lo itu pas ngomong bahasa Inggris, tapi menurut aku musik tuh dari bahasa pun it doesn't matter kan, karena kayak aku dengerin K-pop aja nggak ngerti tetep demen gitu, jadinya Pengen jadi Meja Luna sendiri, bukan Meja Luna yang ibaratnya di bawah bayang-bayang papan nggak sih? Iya sih gitu. Semua orang pasti kan pengen punya cerita sendiri, punya background sendiri gitu kan. Tapi ya maksudnya I don't mind karena at the end of the day dia bokap gue dan selalu ada di samping gue. Kalau genre sendiri mau mengusung genre apa sih? Kalau masalah genre tuh kayaknya masih mau ekspor banyak ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari kayak semua lagu yang gue bikin gitu pasti cenderungnya tuh chordsnya dari jazz, blues gitu, terus kayak mungkin dikasih touch modern touch gitu. Berarti di lagu ini bokap nggak sama sekali terlibat ya? Enggak, sama sekali nggak terlibat. Tapi kenapa memilih musik? Tahu, mungkin karena apa sih surroundingnya, aku dari dulu kecil ngeliat bokap main musik ke bawah, mungkin dari situ ya. Tapi kamu nulis sendiri, bikin aransemen juga atau? Iya, jadi awalnya tuh aku gitaran dulu dari chords, terus aku ada tim musiknya sendiri, terus kita dari situ bikin aransemennya bareng-bareng gitu, dan mereka ngebantu banget sih, mereka yang paling, tapi awalnya dari gitarannya. Ini single ketiga ya kalau nggak salah? Ketiga. Nah, sampai akhirnya ini kan lirik lagu diciptakan saat waktu masih sekolah ya, terus sampai akhirnya memutuskan baru kali hari ini, maksudnya baru belakangan Baru ini sekarang dirilis ya? Baru sekarang Kayaknya mungkin pas saat itu juga demonya tuh beda banget kan, dan aku kayaknya masih belum nyari jati diri gitu, kayak belum tahu apa yang aku suka dari musik, apa yang aku suka, jadi menurut aku kayaknya lebih cocok kalau misalnya aku udah agak dewasa dikit tuh, jadi udah tahu apa yang aku pengen. Berarti ini lagu ini mewakili jati dirinya Meja Luna kah atau seperti apa? Insya Allah deh. Terus kan ini terdengar modern banget ya. Influence-nya untuk yang versi yang ini dari mana aja? Kalau versi ini aku yang lagu terakhir ini tuh lebih pas itu lagi dengerin R&B banget, jadi chordsnya tuh ngikutin sih, lebih ke kayak influence dari lagu-lagu lain. Misalnya tuh kalau misalnya mau bikin lagu, denger lagu ada chordsnya, terus nanti belajar chordsnya terus diputer-puter sendiri aja gitu, terus jadinya bikin lagu sendiri jadi R&B. Siapa yang lagi didengerin? Kalau yang pas waktu itu dengerinnya Amy Winehouse banget sama Daniel. Aku suka banget sama Daniel. Kenapa? Karena menurut aku kayaknya dia genre yang kalau misalnya dinyanyiin pun yang paling cocok ke aku, lebih enak didengar di kuping dia Daniel. Tapi kan pasar itu kan kamu sendiri nggak takut gitu? Nah, justru malah kenapa aku dari awal mau kayak genre aku sendiri, biar kayak orang yang dengerin atau yang minat nggak kaget tiba-tiba
kayak jadi biar dari awal kayak itu aku sendiri gitu, biar nggak kaget dan toh bakal ada minatnya juga walaupun kayak nggak di target market kayak gitu, tetap pasti nanti juga orang Tapi nggak masalah gitu. lewat. Yang penting pokoknya kalau menurut aku musik personal banget kan, jadi yang aku rilis ya harus yang menurut aku gue banget gitu. Untuk kan ini udah ada 3 lagu bahasa Inggris semua kan ya. Kedepannya mungkin ada nggak sih saat Pengen Indonesia? pengen banget, tapi belum coba-coba. Ntar aku coba sih. Apa susah, maksudnya susahnya di mana sih? Susahnya di mana? Susahnya sih untuk Kayaknya membuat Kak, lagu bahasa Indonesia ketimbang karena bahasa kayaknya Inggris. kalau bahasa Inggris omongan sehari-hari sama kayak bahasa poetiknya sama. Kalau bahasa Indonesia kan sehari-hari sama bahasa puitisnya tuh kita nggak pakai kan, jadi menurut aku agak lebih susahnya dari situ karena kayak takut cringe. Tapi dalam proses pembuatan 3 lagu sempat nyoba nggak sih kayak nyoba. Bahasa Indonesia. bikin untuk lagu bahasa Indonesia? Pernah nyoba, semoga tanya aja nanti colek dirilis. Nah, tapi maksudnya yang dirasakan dari Meja Lunar dalam proses pembuatan lagu lirik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu seperti apa sih, kayak perbandingannya atau seperti apa? Sama aja sih, soalnya akhir-akhirnya pun karena aku bikin lagu yang menurut aku personal banget, sama aja kayak curhat biasa. Saya pernah minta buatin lagu sama bokap. Kenapa? Apa sih? Bokap tuh cuma dinikmatin hasil akhir doang, nggak pernah ikutan. Tanggapan papa gimana pas denger lagu? Ya oke, dia kaget sih karena nggak mikir aku bakal bisa coba bikin lagu sendiri gitu, nggak karena dia menurut dia nggak pernah diajarin, emang nggak pernah diajarin. Mas sudah ada 3 lagu, ada rencana EP atau album? Iya EP, dan colek sekali lagi biar cepet dikeluarin. Udah berarti bahan-bahannya udah semua. Udah sebelum balik ke sana, sebelum balik buat kuliah itu udah dikumpulin semua, udah banyak ditumpuk. Karena kuliah di Inggris. berarti berapa lama? Berapa lama di sini sampai September? Ya teman-teman di sana tahu nggak sih kalau kamu jadi di sini gitu? Tahu. Terus ya kaget sih, tapi kayak ya udah gitu. Tahu. Mereka tahu kenapa? Oh, mereka kayak aku juga cerita, pasti aku nggak bilang lah, tapi kayak kalau misalnya mulai udah kenal deket terus ngeliatin Instagram aku, jadi mereka kayak demi apa sih gitu-gitu. Tapi emang karena kamu kuliah di Inggris, jadi kulturnya kamu menarik dari sana. Kenapa? Musik dan gaya berpakaian. Nggak tahu deh, aku ngeliat-liat aja sih dari Instagram apa yang bagus, apa itu dari coba-coba. Passion kamu sendiri lebih kemana? Yang penting nggak sampai masuk angin. Jadi yang nyaman aja. Yang nyaman. Jurusan apa? Jurusan politik sama antropologi. Mas, dengerin lagu Slang nggak sih? Kadang ada beberapa. Sebenarnya gini, lebih nggak dengerin, tapi bokap pasti selalu nyalain. Jadi Oh. mau nggak mau hafal. Iya. Kenapa tuh sampai akhirnya maksudnya memilih untuk tidak mau mendengarkan gitu, walaupun akhirnya terpaksa mendengarkan juga ya? Bukannya nggak tahu deh, kayaknya aneh. Karena maksudnya kerasa kayak aneh aja gitu. Tapi dengerin, ada beberapa yang aku Oke. emang suka gitu. Salah satu lagu yang kamu suka apa? Poppy Slade Memory. Poppy Slade Memory. Oh, Lagu itu dia. Iya. Mau dinyanyiin lagi, dirilis ulang dengan gaya. Kenapa? bisa di recycle kah tuh? Oh, iya tanya bokap. Pernah gitu ada obrolan Waktu itu pernah bawain itu terbunuh sih. kalau misalnya ada kesempatan buat di panggung Duet itu sama. Waktu itu pernah. Oh pernah. Pernah, ya itu yang bawain terbunuh sepi. terus gini, kalau misalnya nanti album udah rilis gitu ya atau EP udah rilis, akan ada kemungkinan gak sih abis itu bikin karyanya bareng sama Slang, collab gitu? Tanya Sony-nya. Ada suaminya. Suami Tyrus mana ya? Udah mas. Ya, aman. Ya, aman. Makasih ya. Terima kasih Meja.